sebagai pemerhati sosmed, media mainstream, kira-kira apa yang bisa dilakukan ya untuk menjadikan Citayam Fashion Week ini nggak keterusan Ustadz ya? Jangan sampai salah arah gitu. Betul. Iya, kalau bicara Fashion Week dari segi konten itu ya, Citayam itu kan punya nilai kontras ya. Dalam artian kontras itu gini, dari dulu kita kenal SCBD itu kawasan yang elit. Elit. Kemudian fashionnya itu udah mapan, formal ya. Tiba-tiba ada satu fenomena anak-anak kecil, kemudian pakai celana gombrang, ya. Itu kan satu nilai kontras ya. Nilai kontras yang ini kalau dari segi konten, kontras itu satu karakter yang memang punya nilai viral banget. Ya. Kayak misalkan gini Tad. Semua produk skincare itu biasanya mainin kontras. Before after nih. Ya. Dan disitulah kemudian itu poin itu yang kemudian saya ngelihatnya Citayam itu punya nilai khas di situ. Nah cuman dari yang namanya bikin konten kan nggak semuanya harus viral, bukan semuanya harus viral. Viral itu bukan satu tujuan utama gitu. Jadi konten itu kan kita harus pahami bahwa dari konten sekarang itu bisa jadi satu gerakan nyata, bisa konversi jadi ke pembelian, ke penjualan. Artinya dampak Sales. online ke sales ya, atau konversi ke aktivitas nyata itu besar. Nah yang harus dipikirin itu juga itu. Kita itu mau bikin konten, muaranya mau apa? Jangan sampai sekarang kebanyakan viral dulu deh. Itu viral tapi nantinya merusak, itu berbahaya sebetulnya. Kalau ya makanya bikin konten itu juga harus dibarengi dengan literasi yang baik. Ketika Anda mau membuat konten, jangan cuma pikirkan efek ekonominya. Oke. Ya. Betul. Tapi sebagai orang beriman, kau harus pikirkan efek dosanya. Iya. Ini yang Dalam Islam itu bukan sekedar dikenal amal jariah. Amal jariah itu amal yang tetap mengalir pahalanya meskipun saya sudah wafat. Ya, itu amal jariah. Salah satu dari amal jariah itu ada 3 diantaranya. Satu diantaranya ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau saya membuat konten viral dan itu bermanfaat, selama itu digunakan orang, maka saya dapat pahala meskipun saya sudah wafat. Tapi ketika saya buat konten betul viral, tapi itu mengajar salah, membuat orang maksiat, maka selama konten itu beredar dan dicontoh orang, itu akan menjadi dosa buat saya meskipun saya sudah wafat. Itu bedanya konten kreator beriman dengan konten kreator fasik. Ya. Nah, ada kecenderungan kita dia hanya pikirkan viral tanpa memikirkan dampak negatifnya. Sehingga apapun bikin yang penting kau viral. Inilah yang orang Arab katakan, kalau kau mau terkenal, kencingi sumur Samsam. Kau memang terkenal satu dunia, tapi negatif. Nah, buatlah sesuatu yang namanya kreatif. Konten kreator itu kan kreatif. Betul. Kreatif ini ya punya ide. Nah, ini yang harus ide itu ide yang positif. Ya, sudah manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya supaya tetap eksis. Tapi ingat, tidak ada keburukan yang eksis. Begitu sudah tarik perhatian, sudah bagaimana caranya kau perhatikan itu. Dalam dunia dakwah juga begitu. Coba lihat saudara-saudara kita yang muncul berdakwah hanya karena misalnya dulu ya ada lomba dai, hilang tuh. Karena dia bukan mempertahankan ilmunya, tapi mempertahankan apa itu kirim SMS, ya kan? Nah, maka itu yang kita hindari ya. Nah, jalan terbaiknya adalah kita membuat kreativitas yang tidak melanggar norma-norma agama, norma-norma sosial budaya. Kalau norma-norma hukum positif, kau langgar ya pasti ada efeknya. Apa efeknya ya namanya pidana. Pidana ya pasti berujung sama penjara. Tapi kalau norma budaya, norma sosial, adat istiadat, biasanya sanksinya moral, malu. Nah, moral ini biasanya diajarkan oleh agama. Ya. Begitu Mas Rizky. Mas Atap, sebagai pemerhati sosial media, prediksi dari Mas Aap ini berapa lama nih si fenomena Citayam Fashion Week ini bisa bertahan dan selalu positif begitu ya, betul. Tidak jadi malah negatif. Jadi setiap viral itu kan biasanya ada masa ya, ada masa. Biasanya ada trigger-trigger yang menyebabkan sesuatu itu menjadi viral. Ya, misalkan dulu sebenarnya bisa aja meredup ketika Citayam Fashion itu dalam seminggu. Tapi tiba-tiba ada berita misalkan Roy nolak
beasiswa Sandiaga, naik lagi. Gitu. Jadi cara menjaga viral itu rata-rata kayak gitu, dengan menghadirkan satu dopamin baru gitu, efek-efek baru. Biasanya kan gitu viral tuh kayak gitu. Kalau bicara tentang gerakan-gerakan subkultur ya, subkultur itu kan gerakan-gerakan sekelompok anak muda yang itu tercerabut dari kelaziman orang gitu. Itu kan kalau kita tarik akar filosofisnya itu kan, kalau di dulu itu ada hippie itu di Amerika tuh 70-80. Kemudian juga ada skinhead itu punk gitu. Nah, hippie skinhead itu kan mereka itu punya dasar ideologis yang kuat. Ya, paradigmanya itu posmo. Mereka itu pengennya berbeda aja, pengennya ngerusak nilai, pengennya itu jadi rebel itu. Tapi kalau di Citayam itu saya nggak ngelihat itu, nggak ngelihat satu fenomena yang itu. Jadi ini fenomena viral, kemudian ada kerumunan. Nah, yang bermasalah itu ketika kerumunan terjadi, itu para penunggang, Ustaz. Penunggang itu yang banyak, Ustaz, sekarang itu. Ada artis, ada LGBT, ada ini yang jadi masalah itu di situ. Jadi dalam hal sosial medianya, kalau saya ngelihat ini fenomena yang unik sebetulnya. Fenomena unik karena kekuatan konten itu mampu mendrive jadi isu hangat yang mampu bertahan 2 minggu, 3 minggu. Biasanya kan enggak. Kalau kita lihat Google Trend, itu awal mulai merangkak naik itu dari awal Juli. Tapi masih naik terus, eksponensial loh. Jadi kalau kita ngeliat kurvanya itu, wah gini nih. Jadi kalau keyword Citayam biasa itu dari pertengahan Juni itu udah mulai itu. Tapi kalau Citayam Fashion Week itu khusus di bulan Juli. Gini lah, awalnya nggak ada, tiba-tiba gini dari grafik gitu. Passionnya ini ya. Betul. Ya, saya melihat kalau awal-awalnya itu betul-betul kreativitas yang ditonjolkan, ide-ide baru yang ditonjolkan. Tapi akhirnya menjadi passion ini tempatnya masuk di tunggangan. Jadi orang-orang yang kayak gitu masuknya di fashion itu betul. Ustadz dan juga mungkin teman-teman dai, pendakwah semua ingin nggak sih Ustadz terjun langsung untuk menegur ini? Sudah ada obrolan belum sih ini? Tapi tahan. Kita ngopi dulu Ustadz.